Di zaman serba digital ini, media sosial telah menjadi wabah berekspresi yang tidak terbatas. Namun, kebebasan yang tanpa batas seringkali membawa dampak yang tidak disadari. Salah satu contohnya seperti seorang siswi bernama Yira yang sedang duduk di sekolah menengah. Dia dikenal sebagai anak yang selalu mengikuti tren di media sosial, baik tren yang positif maupun negatif. Ira tetap mengikutinya tanpa memikirkan dampaknya sambil tersenyum. Wah, tren challenge ini seru banget. Aku harus ikut bikin nih. Aku gak boleh ketinggalan. Namun, tren tidak selalu membawa hal yang baik. Ira mulai mengikuti tren yang beresiko tanpa memikirkan dampaknya. Dan saat di kelas, Ira juga menyebarkan hoaks kepada salah satu temannya di kelas. Mereka saling tertawa dan menggibah info yang didapatkan Ira. Hari itu, Ibu Huria adalah guru bimbingan konseling di sekolah Ira. Dan kebetulan, hari itu juga memasuki kelas Ira dan membawa sebuah pesan penting tentang media sosial. Anak-anak, siapa di sini yang suka bermain media sosial? Hampir seluruh siswa, termasuk Yira, mengangkat tangan dengan semangat. Hai semuanya, hari ini kita akan bahas bagaimana media sosial memengaruhi pelajar, sisi baiknya, sisi buruknya, dan cara menghadapinya. Pertama, sisi positifnya. Media sosial itu seperti perpustakaan digital di ujung jari kita. Butuh informasi untuk tugas sekolah? Semuanya ada di sana. Selain itu, media sosial juga menghubungkan kita dengan seluruh dunia. Kita bisa ngobrol dengan teman, guru, bahkan pakar dari mana saja. Sekarang kita bahas pengembangan diri. Ada banyak sekali kursus dan tutorial online. Mau belajar coding atau main gitar, media sosial bisa bantu. Dan jangan lupakan ekspresi kreatif. Berbagi ide dan karya seni bisa meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berkomunikasi. Juga dengan mengikuti berita dan isu sosial terkini, kita bisa jadi warga negara yang lebih tahu dan peduli. Tapi, tidak semuanya indah. Media sosial bisa sangat mengganggu. Pernah coba belajar sambil notifikasi bunyi terus? Susah kan? Lalu, ada juga sisi gelapnya, perundungan di dunia maya. Ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental. Informasi yang salah juga jadi masalah besar. Tidak semua yang kita baca di internet itu benar. Dan, jujur saja, media sosial bisa bikin ketagihan. Scroll terus-menerus bisa mengganggu tidur dan kesehatan kita. Lalu ada juga perbandingan sosial. Melihat kehidupan sempurna orang lain bisa membuat kita merasa tidak puas dengan diri sendiri. Jadi, bagaimana cara menggunakan media sosial dengan sehat? Batasi waktu penggunaan. Ikuti akun-akun yang positif. Periksa kembali informasi sebelum membagikannya. Jaga kerahasiaan informasi pribadi. Dan jika mengalami masalah seperti perundungan di dunia maya, minta bantuan. Kesimpulannya, media sosial adalah alat yang ampuh. Gunakan dengan bijak, dan media sosial bisa meningkatkan pembelajaran dan perkembangan kita. Tapi, tetap waspada terhadap bahayanya. Punya pertanyaan lain tentang media sosial dan pelajar? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Selain itu, media sosial juga memiliki dampak yang signifikan bagi pelajar, baik positif maupun negatif. Untuk dampak positifnya, kita bisa mengakses informasi media sosial, juga memudahkan pelajar untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar ya dengan cepat. Lalu, siswa dan siswi juga bisa belajar berkomunikasi dengan teman dan guru secara efisien, memperluas jaringan sosial dan akademis mereka. Lalu ada ekspresi diri. Jadi media sosial ini memberikan platform bagi pelajar untuk mengekspresikan kreativitas dan berbagi ide. Dan juga ada belajar online. Memudahkan pelajar untuk mengikuti kelas online dan mendapatkan materi pembelajaran tambahan. Dampak negatifnya apa aja? Dampak negatifnya ada distraksi, yaitu penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu fokus belajar dan mengurangi produktivitas. Lalu ada cyberbullying, yaitu media sosial dapat menjadi sarana untuk bullying yang berdampak buruk pada kesehatan mental pelajar.
dan juga ada tekanan sosial. Jadi pelajar ini mungkin merasa tertekan untuk memenuhi standar yang ditampilkan di media sosial seperti penampilan dan pencapaian. Dan juga kalau mendapatkan informasi salah, mungkin informasi yang tidak akurat atau menyesatkan yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka. Dan juga hati-hati, media sosial ini juga bisa membuat kecanduan. Dan ini juga sangat mengganggu keseimbangan hidup. Jadi, dengan memahami baik dan buruk media sosial, kalian dapat memanfaatkan dengan secara bijak dan menghindari dampak negatif yang mungkin akan timbul. Ria, tadi Ibu Sari bilang media sosial bisa bikin kita jadi kreatif, tapi juga bisa bahaya kalau nggak hati-hati. Aku kadang nggak pikir panjang, ikut tren. Menurut kamu, aku harus bagaimana? Bu Sari benar, Ira. Media sosial itu baik kalau kita gunain sesuai batasnya. Kita bisa belajar banyak, tapi kita juga harus jaga diri. Jangan sampai kita lupa siapa diri kita demi tren yang kamu jalanin itu. Sejak hari itu, Ira membuat video kreatif tentang seni melukis sambil memberikan pesan positif di akhir videonya. Dan juga Ira udah lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ia tetap berekspresi dan berkreasi, namun selalu ingat pesan Bu Ria dan nasihat dari sahabatnya, yaitu Ria, dalam menggunakan media sosial dengan batasan dan tanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.